Saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih dalam pemberitaan firman Tuhan, saya jemput saudara kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari kami yakin dan percaya hari ini hadirat-Mu tercurah atas kami. Suci kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Darah Yesus cucikan kami, darah Yesus bebaskan kami dari segala belenggu. Darah Yesus memperlayakan kami untuk boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar kuasa firman-Mu. Dan kuasa firman itu menjadi benih kuasa yang tertanam dengan kuat dan dalam di dalam hati kami yang subur, bertumbuh dengan cepat, berbuah dengan lebat, buahnya berbicara tentang kuasa firman yang digenapi, kuasa firman yang keluar dari perkataan kami menjadi kesaksian tentang kemenangan oleh darah anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara atas kami, dan kami siap menjadi sasaran dari penggenapan firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara, Kembar, sidang jemaat kabar baik yang dikasihi Tuhan. Adalah satu sukacita pada hari ini kita tetap dapat beribadah. Amin. Walaupun kita tidak bisa berada dalam satu ruangan ibadah yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Kami dari podium rumah ibadah Tuhan dan saudara-saudara di rumah masing-masing. Saya percaya gereja bukanlah berbicara soal betul, tapi gereja berbicara tentang orangnya. Dan kita orangnya, saudara. Hari ini, saudara, karena satu dan lain hal menyikapi himbauan dari pemerintah Republik Indonesia, himbauan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, maka untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus atau bencana corona di Indonesia, maka semua komponen bangsa kita mengurangi kemungkinan bisa berada dalam sebuah tempat yang penuh dengan orang-orang, lalu ada besar kemungkinan terjadinya penyebaran virus. Nah, para saudara-saudara, saya percaya seperti tema kita bulan ini, Break the Chain, hancurkan belenggu. Tema ini sudah ditetapkan Allah di gereja kita jauh sebelum ada cerita tentang corona, tentang virus, tentang adanya himbauan untuk sementara tidak beribadah di rumah ibadah, tetapi di rumah masing-masing. Artinya, saudaraku, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah tahu, Kairos itu nyata, saudara. Di bulan ini, di mana tema kita adalah Break the Chain, hancurkan belenggu. Kita tidak bisa terbelenggu oleh sebuah kenyataan sedang terjadi bencana virus corona di Indonesia. Kita tidak terbelenggu oleh sebuah kenyataan kita tidak bisa beribadah di rumah ibadah di ruko kabar baik. Kita tetapkan hati kita, yes, kami dan seisi rumah kami tetap beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, tidak terpikir juga, saudaraku, bahwa ternyata tema yang kita ambil salah satunya berasal dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 12. Nyanyian kemenangan. Ayat 10 berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacita hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya.
Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat kerajaan kamu, bahwa waktunya sudah singkat. Saudaraku, di luar dari apa yang pernah saya pikirkan tentang tema ini, ternyata tema kita berasal dari sebuah perikop yang sangat menyatukan kita. Di sebuah fase yang kata dunia mengerikan. Roh ketakutan, spirit of fear, di mana-mana ada. Bahkan ada beberapa orang, kepala daerah mungkin, ikut juga membuat pernyataan yang mungkin tanpa disadari justru malah bisa meningkatkan roh kekhawatiran, roh ketakutan. Tapi lihat firman Tuhan berkata kepada kita semua, aku telah mendengar suara yang nyaring. Bukan perkataan yang kayaknya, tidak. Aku sudah mendengar suara yang nyaring, saudara. Berkata, sekarang telah tiba. Ya, this is the moment. Now is the time, saudara. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Kita tidak boleh terbelenggu oleh berita-berita yang bisa menyebabkan kita khawatir, berita-berita yang bisa membangkitkan roh ketakutan, spirit of fear, saudara. Mengapa? Karena telah tiba keselamatan. Yesus adalah juru selamat. Dia sanggup menyelamatkan kita dari segala situasi. Dia sanggup bahkan juga menyelamatkan orang-orang yang sudah terpapar virus corona sekalipun. Telah datang, telah tiba keselamatan dan kuasa. Ayo saudara, jangan sampai berita itu justru membelenggu kita. Padahal telah tiba, telah datang kuasa itu di tangan kita, saudaraku. Ayo kita perkatakan, darah Yesus sucikan, kuduskan aku. Darah Yesus bebaskan aku dari belenggu ketakutan. Darah Yesus bebaskan aku dari belenggu virus corona. Telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Biarlah pemerintahan Allah yang ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, itu yang memerintah di dalam hidup kita, saudara. Bukan justru pemerintahan dari berita-berita yang menakutkan. Bukan kita cuma mendengar orang-orang yang merasa dirinya punya kuasa, punya pengetahuan. Yuk kita dengar hanya dari satu pemerintahan, yaitu Allah kita sendiri. Dan kekuasaannya yang diurapinya. Kekuasaan dia yang diurapinya. Ini bicara tentang siapa, saudara? Ini berbicara tentang Yesus. Kekuasaan dia yang diurapinya. Kekuasaan Yesus yang diurapi oleh Bapa. Dan karena Yesus sudah ada di dalam diri kita, karena kuasanya telah disatukan melalui karya salib di dalam diri kita, ayo saudara, kita pergunakan kuasa di dalam Kristus untuk kita tidak terbelenggu. Karena telah dilemparkan para pendakwa-pendakwa kita. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang mendakwa, udah kamu gak usah ibadah, kamu gak usah gereja, kamu sudah di rumah saja. Oh betul saudaraku, hari ini kita beribadah tidak di gedung gereja. Tapi jangan salah, kita hari ini tetap beribadah. Katakan bersama dengan saya, hari ini saya dan seisi rumah saya beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, jangan sampai ada dakwaan masuk kepada kita. Ah, kamu katanya orang beriman, kok gereja kamu yang katanya GBI kabar baik, kok takut sama kabar tentang virus corona? Padahal kalian bilang kalian adalah jemaat kabar baik. Saudara-saudaraku, itu bentuk dari dakwaan iblis kepada kita. Jangan sampai kita terdakwa, merasa
kalah dengan dakwaan mereka semua. Karena Yesus telah melempar para pendakwa ini. Ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Yang pertama tentu kita bisa kalahkan iblis, para pendakwa, ketakutan itu tentu dengan darah anak domba. Ini bicara tentang kuasa di dalam Kristus Yesus, cara Yesus yang mampu menolong saudara. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Pujian ini berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tapi kita tidak hanya boleh berkata oleh darah anak domba saja, saudara. Saudara, ada bagiannya Allah dengan kuasa darah anak domba. Tapi juga ada bagian kita. Ada kesaksian harus keluar dari mulut kita, saudara. Jangan sampai ada berita yang menakutkan yang baru, kita langsung berkata, waduh gimana ini? Jangan, saudara. Justru kita perkatakan, cara Yesus tutup bungkus kami, cara Yesus bebaskan kami. Saudara-saudara, hari ini ketika rekaman ini dibuat hari Sabtu, tadi pagi-pagi benar, saudara ya, jam 1:30 pagi dalam perjalanan saya menuju DRP Menara Doa Salomo, saya mampir ke sebuah warung minuman jahe. Lalu penjualnya berkata, aduh Pak, sejak ada isu tentang corona ini, suasana daerah sini menjadi seram. Saya tanya, seram kenapa Bu? Seram kenapa Dek? Karena ada beberapa orang di sana. Iya, jadi kayak ada, wah nanti bisa sakit, bisa mati. Lalu saya sampaikan, Bu, Dek, yang membuat seram itu namanya adalah roh ketakutan, roh kekhawatiran. Nah karena itu kita harus bulatkan tekad kita. Jangan mau kita diperintah, jangan mau kita dibelenggu, jangan mau kita didakwa oleh roh ketakutan hanya karena kisah virus corona. Justru kita harus perkatakan perkataan roh Allah yang itu. Karena perkataan roh Allah itu mendatangkan kasih, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan roh ketakutan. Ibu itu kembali bertanya kepada saya, bagaimana cara mendatangkan roh kasih, sukacita, damai sejahtera? Saya katakan, Bu, beribadahlah kepada Allah yang adalah damai sejahtera, Allah yang adalah kasih, Allah yang adalah sukacita. Rajin doamu, lebih sering. Pada saat kamu mesti berdoa, ayo kita berdoa. Saat kita mesti beribadah, ayo kita beribadah. Dan ibadah itu tidak perlu kita hadir di sebuah rumah ibadah, karena hidup kita sendiri sudah merupakan sebuah ibadah di mata Allah. Nah saudaraku, tadi pagi Tuhan izinkan apa yang ingin saya sampaikan dalam rekaman ini dipraktekkan dulu. Luar biasanya dipraktekkan pada saat saya sedang berjalan menuju tempat doa DRP, Taman Doa Rumah Pengorbanan Menara Doa Salomo. Saudara, betapa indahnya kalau kita mau menjadi pesaksi-pesaksi tentang kuasa darah anak domba. Ayat 12 berkata, karena itu bersukacita hai surga. Oh jelas di surga ada sukacita, tapi bukan cuma sampai di situ saja kalimatnya. Karena itu bersukacita hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Diam di mana? Diam di dalam surga.
Kita nggak bisa bilang, oh kita kan belum di surga, kita masih di bumi. Saudaraku, doa Bapa kami berkata, Bapa kami di surga, dikutuskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada dua hal, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kalimat ini pun berbicara tentang saudara dan saya. Karena itu bersukacitalah hai kamu sekalian yang diam di dalam surga yang Tuhan datangkan di bumi ini. Saudara, di dekat rumah kami ada sebuah pohon yang besar, terlihat gagah. Tapi di awal tahun, ketika ada hujan dalam banjir yang kali kedua, saudara, banjirnya tidak berombak, hujan lebat tapi juga tidak terlalu hujan badai. Ternyata pohon itu tumbang, saudara. Nanti saya akan tunjukkan pohonnya tumbang itu. Saya perhatikan dengan teliti, kenapa pohon yang besar ini? Setiap kali saya lihat, wah ini kuat sekali, gagah sekali, teguh sekali, kayaknya nggak mungkin gampang roboh. Tetapi hanya karena hujan dan banjir yang tidak menyebabkan atau gelombang banjir seperti gelombang tsunami, tapi dia tumbang, saudara. Kenapa? Saya lihat ternyata akar-akarnya tidak tertanam sampai kuat dan dalam. Pohonnya besar, usianya sudah lama, tapi tumbang. Kenapa? Karena akarnya tidak tertanam kuat, tidak tertanam dalam. Ini mau bicara apa pada saya, saudara? Mungkin hari ini ada beberapa di antara kita yang masih usianya belasan, oke. Tapi ada beberapa di antara kita yang sudah usianya di atas 50. ABG, aku baru bocah. Tapi mungkin ada yang usia sudah di atas 60. Ini bukan berbicara hanya usia secara kalender. Kekuatan ini berbicara tentang apa, saudara? Berakarkah kita dengan kuat dan dalam? Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah lebat dan manis. Sebelum kita bertumbuh ke atas, sebelum kita mau mengharapkan pertumbuhan dalam taraf ekonomi kita, pertumbuhan dalam taraf sosial kita, pertumbuhan kecerdasan anak-anak kita, pertumbuhan karir kita, ingat saudaraku, mulailah dengan berakar. Semakin dalam semakin kuat. Berakar di dalam apa? Di dalam Kristus. Tujuannya supaya apa, saudara? Kita mau seperti Yeremia 17, merambatkan akar-akarnya, saudara. Selain dalam untuk meraih, menjangkau air, juga melebar untuk juga menjangkau, merambatkan akar-akarnya untuk menerima aliran air yang hidup yang sehat. Aliran air yang hidup dan sehat ini berbicara tentang firman, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh kalau kita tidak mau membaca firman? Bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh kalau diri kita tidak diberi makan, roh kita tidak diberi makan berupa firman Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mempergunakan rumus oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita? Apa yang kita mau perkatakan? Kita tidak mungkin memperkatakan kuasa firman, sementara firman itu sendiri tidak pernah kita konsumsi setiap hari. Pohon tadi roboh, sudah besar, usia sudah besar, hanya karena sebuah hujan, sebuah banjir yang tidak berombak roboh. Saudara, saya percaya kalau pohon itu tertanam
kuatkan akar-akarnya, berakar kuat dan dalam, tidak berkokoh. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita tidak mungkin bisa dirobohkan oleh rupa-rupa badai kabar yang ada yang mungkin akan membuat kita goyah secara manusia. Tapi karena kita sudah tertanam kuat dan dalam, saudara, kita pasti bertumbuh iman kita dan berbuah-buahnya berbicara tentang kuasa firman, sehingga dari mulut kita akan keluar perkataan kesaksian tentang kuasa, sehingga kita bisa berkatakan, dalam nama Yesus, darah Yesus bebaskan saya, dalam nama Yesus, darah Yesus kutuskan saya. Saudara-saudara, ke depan kita tidak tahu seberapa lama krisis berita ini akan hilang. Tapi mau berapa lama pun, saudara, yuk kita praktekkan, kita mau break the chain. Kita hancurkan belenggu ini melalui apa yang menjadi tema yang anak taruh di Jemaat Kabar Baik, yaitu dari Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12 ini, saudara. Terakhir, saudara, saya juga ada foto, ada gambar tentang seorang anak dan tangannya dirantai di belenggu. Bagi anak itu, rantai itu tentu sulit dia lepaskan, sulit bagi dia break the chain. Tapi saya percaya, saudara, kalau rantai yang seperti itu dikenakan kepada gajah yang besar, bagi gajah rantai itu mudah dihancurkan. Mengapa? Karena gajah besar, kekuatannya jauh lebih besar. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau kita mau hancurkan belenggu, break the chain, kita mau hancurkan rantai yang membelenggu kita, ayo kita bertumbuh semakin besar, saudara. Bagaimana caranya bertumbuh semakin besar di dalam iman dan kuasanya Allah? Berakar di dalam Kristus yang dalam, yang kuat. Saya berdoa, saudara, untuk diri saudara-saudara, keluarga besar saudara, demikian juga diri saya dan keluarga besar saya. Darah Yesus suci kuduskan, darah Yesus bebaskan kita dari segala perintah. Tetap maju di dalam Kristus, Tuhan. Jangan biarkan kabar apapun membelenggu hidupku, dan jadi lebih dari kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa, saudara. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendapat peneguhan yang luar biasa. Walaupun kami beribadah tidak di dalam rumah ibadah di ruko Kabar Baik, tapi kami hari ini justru beribadah sampai kedalaman peribadatan yang sesungguhnya, yaitu roh yang mau mendengar, mengkonsumsi firman Tuhan. Terima kasih juga Engkau teguhkan kami melalui tema break the chain, hancurkan belenggu. Satu tema yang tanpa kami nyangka, yang tanpa kami duga ternyata itu dibutuhkan di saat Indonesia dan dunia mengalami resiko terbelenggu oleh roh ketakutan, spirit of fear. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya oleh darah anak tunggal dan oleh perkataan kesaksian kami, iblis dikalahkan, kuasa dihancurkan oleh darah anak tunggal. Nah, sekarang benar-benar kami yakin bahwa telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kami, dan kekuasaan dari Dia, yaitu Engkau Yesus, yang telah diurapinya, yang telah diurapi oleh. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita, para pemenang, bersama dengan saya katakan, amin. God bless you.